Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang menunjuk dan mengutus 70 murid yang lain di samping 12 rasul itu ya. Tentu di suatu sisi kita dalam logika sosial ya, dan untuk suatu tugas yang besar kita tidak bisa mengerjakannya sendiri, tetapi kita membutuhkan orang lain dalam tugas perutusan itu. Kehadiran orang lain sangat penting di sana, di mana nanti bisa dibagikan tugas itu ya. Lalu kemudian kehadiran orang lain juga bisa mengefektifkan waktu ya, atau penyampaian itu bisa cepat disampaikan kepada orang lain atau orang yang menjadi tujuan perutusan itu. Demikian pun Yesus ya, meskipun Yesus itu adalah seorang yang hebat ya, tetapi dia juga adalah seorang manusia biasa yang sungguh menantikan kehadiran sesamanya, atau yang sungguh membutuhkan kehadiran sesamanya, teristimewa dalam bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Karena itulah dia memanggil dan menunjuk dan mengutus ke-70 muridnya sebagai bentuk ekspresi sosial dari Yesus dengan manusia. Solidaritas Yesus dengan manusia. Nah, lalu kemudian dalam perutusan tadi ya, kita mendengar Yesus sebagai seorang pengutus dan ke-70 murid yang lain sebagai orang yang diutus. Ada pembekalan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Yang pertama itu Yesus mengingatkan mereka bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Bahwa jumlah kalian itu 70-an murid ini itu masih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan umat yang akan kalian layani. Dan oleh karena itu berdoalah terus-menerus untuk meminta kepada sang pemilik tuaian agar mengirimkan pekerja-pekerja ya untuk menuai ya. Tentu di sini Yesus meminta para murid yang lain dan juga yang para pendengarnya itu untuk berdoa, memohon sekiranya menggerakkan hati sebanyak-banyaknya orang untuk mengambil bagian dalam tugas perutusan Yesus. Selain itu Yesus pun kemudian
mengutus mereka, dan Yesus mengingatkan mereka bahwa perutusan itu bukan ke sebuah tempat yang enak ya. Tidak selalu ke tempat-tempat yang kita inginkan. Yesus Yesus mengandaikan itu bahwa kalian diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya bahwa para murid itu diutus ke tempat-tempat yang memang kadang-kadang berbahaya, mengancam hidup mereka, atau mendapatkan pertentangan, perlawanan, yang bisa pada akhirnya itu para murid itu ya akan mengalami suatu pengalaman ya, dikejar-kejar, lalu kemudian disiksa, dan bahkan dibunuh, tidak didengarkan dan sebagainya ya. Jadi singkatnya itu ya, serigala itu semacam gambaran situasi yang tidak nyaman ya, yang tidak enak ya. Karena itu ya, Yesus mengutus mereka ke tengah-tengah serigala sebagai anak domba, seperti anak domba. Kan kehadiran para murid itu ya sebagai pembawa damai, orang yang senantiasa membawa sukacita, membawa keelokan, kenikmatan, dan sebagainya. Tetapi di situ atau keberadaannya itu berada di tengah-tengah serigala, atau berada di tengah situasi manusia yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan pertentangan, penuh dengan ambisi, perjuangan untuk memperoleh kekuasaan dan sebagainya. Mereka diutus dalam situasi seperti itu. Lalu kemudian Yesus melanjutkan, dan jikalau kamu sampai di tempat tujuanmu ya, sampaikan yang pertama itu adalah kamu hadir sebagai domba yang membawa damai. Damai sejahtera bagi kalian. Damai sejahtera bagi rumah ini. Lalu kemudian makan dan tinggal dan makanlah di situ ya. Lalu juga Yesus mengatakan untuk lepas bebas ya. Nanti kan jangan kamu terikat pada harta-harta duniawi, atau pada hal-hal yang membuat misimu itu, membuat tujuan perutusanmu itu ya menjadi kabur. Jadi dia mengatakan tadi, jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan ya. Gitu. Itu artinya bahwa Yesus itu menginginkan para muridnya itu sungguh-sungguh fokus pada tugasnya. Tidak tergiur lagi dengan hal-hal yang membuat mereka kehilangan orientasi dari perutusannya itu. Lalu pada akhirnya pun Yesus memberikan mereka kuasa tentunya, atau Yesus juga memberikan mereka kuasa dengan mengatakan bahwa sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka. Ini yang penting. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Itulah misi yang misi yang menjadi tujuan misi yang disampaikan oleh para murid pada para pendengar, atau tujuan perutusannya itu memperkenalkan kerajaan Allah kepada mereka ya, melalui sikap mereka, kata-kata mereka, pikiran-pikiran mereka, mujizat-mujizat yang mereka berikan, yang semuanya itu berasal dari Yesus sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga dalam kalender liturgi Gereja Katolik kita memperingati pesta Santo Lukas pengarang Injil ya. Tentu dia ini adalah penulis Injil Lukas ya, yang memang dia menuliskan hal-hal atau tulisan-tulisan yang mendalam ya, berhubungan dengan Yesus. Jadi Yesus itu seperti apa ya. Dan dia menuliskan semuanya itu untuk suatu kepentingan umat, yaitu umat itu nantinya bisa membaca dan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus ya, atau misteri Allah yang terjadi dalam kehidupan atau pada masanya itu ya, Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian mewartakan kerajaan Allah itu ke tengah dunia. Penginjil Lukas menuliskan itu sedemikian rupa ya, agar kita sebagai pengikut Kristus makin beriman kepadanya. Dan tentu penginjil Santo Lukas juga ini tentunya seorang murid ya, yang dimana dia itu tidak juga baik-baik saja dalam perutusannya sebagai murid ya. Dia juga mengalami begitu banyak tantangan, tetapi yang terpenting adalah kesetiaan iman mereka, atau ketulusan hati mereka menuliskan Injil ya, menuliskan Injil dan untuk kita. Iman mereka, kesetiaan mereka yang luar biasa, yang menjadi
Kiranya itu menjadi teladan hidup kita sebagai orang beriman, ya, beriman kepada Kristus, ya, bahwa iman itu tidak setengah-setengah. Ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang diterima. Tapi kita belajar dari tokoh-tokoh ini, khususnya Injil contoh khususnya Lukas ini, ya. Jadi setia dalam iman, ya. Meskipun banyak tantangan, dia tetap meneruskan tugas dan perutusan yang diberikan kepada. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.